Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kita boleh menerima kehidupan yang baru, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelum kita menjalani dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah kita mau mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan hidup dan kehidupan kita boleh menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah yang begitu melimpah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Karena itu mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan di awal pagi ini kami mau mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berkatilah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami terima dengan sukacita dan kami semakin mengerti akan rancangan kehendak Tuhan yang harus kami jalani melalui hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Selasa 8 Maret 2022. Tertulis di dalam kitab Efesus pasal kelima ayat kedua. Efesus pasal kelima ayat kedua, demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Konteks kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Efesus 5 ayat kedua, adalah sebuah nasihat dari Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai umat yang telah ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia menebus kita dari dosa kematian kekal dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diingatkan dan disegarkan bahwa hidup di dalam kasih bukanlah hanya sekedar teori, pengetahuan intelektual. Tapi hidup di dalam kasih adalah sesungguhnya esensi dan karakter watak orang percaya, orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh saja mungkin rajin memberikan persembahan, bakti bulanan, perpuluhan di gereja kita masing-masing. Terlibat di dalam berbagai bentuk pelayanan.
bahkan mengikuti program Injil, misi di gereja, rajin di dalam berdoa dan membaca Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak memiliki kasih. Kita tidak hidup di dalam kasih yang daripada Yesus Kristus itu. Kita selalu memaki-maki orang lain, mudah tersinggung, bahkan kita mudah dengan sakit hati membenci, dendam, dan sering sekali berkata kasar, menyakiti orang lain dan perasaan orang lain. Dan juga selalu mengutamakan kepentingan kita secara pribadi daripada kepentingan kebutuhan banyak orang. Hari ini kembali sekali lagi kita diingatkan, hiduplah di dalam kasih. Artinya kita tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus itu begitu mengasihi kita, tetapi bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua ibadah, pujian, penyembahan, dan persembahan kita, bahkan kidung pujian kita, suara kita yang memuji Tuhan, semuanya tidak akan berarti tanpa hidup kita meneladani, melakukan tindakan-tindakan kasih. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita menjadi orang-orang percaya, menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh melakukan setiap kerinduan dan keinginan Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Jangan hanya pandai membicarakan tentang kasih, mengajarkan tentang kasih, tetapi lebih pandailah, lebih cerdiklah menunjukkan bagaimana kasih itu diwujud nyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah hati kami, hidup kami, agar selalu dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan, dan kami meluap dengan tindakan kasih terhadap semua orang. Kami mau menjadi orang-orang percaya, menjadi utusan dan duta Kristus di tengah-tengah dunia ini dalam mewujudkan, menyatakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang bermanfaat bagi orang lain di sekeliling kami. Tentu mungkin sangat sulit ketika kami mau melakukan tindakan kasih, perbuatan kasih. Namun ketika kami hidup bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, kami akan dimampukannya. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami sepanjang hari ini dan sampai dengan hari-hari yang akan datang. Kami terus melakukan tindakan-tindakan kasih yang memuliakan Tuhan. Kami menunjukkan kasih kami kepada sesama secara tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.